Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal SKB CPNS untuk guru IPS terpadu. Adapun pada bagian pertama video saya yang lalu telah menjelaskan atau kita telah membahas tentang soal-soal IPS terpadu, khususnya untuk mata pelajaran geografi. Dan saat ini atau di video kita kali ini kita akan belajar atau kita akan membahas soal-soal SKB, khususnya yang berkaitan dengan materi ilmu mata pelajaran sosiologi. Oke, langsung saja soal yang pertama. Untuk topik yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan interaksi sosial. Subtopiknya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Level kognitif atau tingkat kesulitan soalnya termasuk kategori C1 atau low order thinking skill. Ya, baik. Untuk soal seperti ini biasanya berkaitan dengan ingatan atau hafalan. Lanjut. Berikut ini yang termasuk tindakan dari kontak sosial primer adalah: A. Ibu sedang melihat-lihat baju di toko online melalui smartphone. B. Fatur menulis sebuah artikel untuk sebuah majalah. C. Rizal berdiskusi dengan ayahnya tentang hasil pemilihan presiden. D. Arimbi menulis surat untuk sahabat penanya di luar negeri. Oke, baik. Untuk syarat terjadinya suatu interaksi sosial, maka harus kita ketahui dulu harus memiliki dua hal. Yang pertama, ada kontak dan ada komunikasi. Ada aksi, ada reaksi. Sehingga dikatakan sedang terjadi interaksi sosial. Oke, yang dikatakan atau yang ditanyakan di sini adalah tindakan dari kontak sosial primer. Oke, di dalam interaksi sosial atau kontak sosial ada dua, primer dan sekunder. Primer dikatakan terjadi sosial secara primer apabila dilakukan secara langsung berhadapan tatap muka tanpa melalui perantara. Sedangkan jika melalui perantara, maka itu disebut kontak sosial sekunder. Oke, dari option yang ada A, B, C, dan D, tentu saja kita bisa menganalisis kira-kira yang mana yang menjadi jawaban yang paling benar. Oke, baik, ya betul, jawabannya adalah C. Rizal berdiskusi dengan ayahnya tentang hasil pemilihan presiden. Ada kontak sosial primer secara langsung, sedangkan A, B, dan D itu termasuk kategori kontak sosial secara sekunder karena melalui perantara. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Ya, silakan dibaca. Ya, jawabannya benar, C. Rizal berdiskusi dengan ayahnya merupakan kontak primer karena syarat dari interaksi adalah lebih dari dua orang, memiliki kesamaan tujuan, dan adanya tujuan dan komunikasi. Kemudian pada kontak sosial primer haruslah dilakukan secara langsung oleh pelakunya. Betul, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi Patuh Jaya di wilayah DKI Jakarta. Sasaran operasi lalu lintas ini yaitu pengemudi yang melawan arus pengemudi di bawah umur. Baik, saya ulangi, yaitu pengemudi yang melawan arus, pengemudi di bawah umur, pengguna rotator atau sirine bukan peruntukannya, menggunakan HP saat berkendara, sepeda motor yang tidak menggunakan helm CNI, pengendara yang menggunakan narkoba atau mabuk, dan pengendara yang berkendara melebihi batas kecepatan. Pertanyaannya, tujuan lembaga kepolisian melakukan hal tersebut adalah: A. Menjalankan perintah atasan. B. Menjaga kewibawaan sebagai polisi.
C. Membatasi kegiatan berkendara masyarakat. D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, untuk soal ini dari narasinya lumayan cukup panjang, tapi di optionnya ya singkat, padat, dan jelas. Ya, kalau mendapatkan soal yang seperti ini sebenarnya ada trik yang bisa kita gunakan, yaitu langsung ke pertanyaannya dulu. Ya, baru kemudian kita ke narasi atau pengantar soalnya. Oke, di situ yang ditanyakan adalah tujuan lembaga kepolisian melakukan hal tersebut. Ya, oke, narasi yang sudah dibaca tadi, ya tujuannya. Oke, dari sekian option yang ada, oke, bisa kita kemudian kalau kita mau pause ya silakan, jika mau dianalisis sendiri. Tapi kalau ingin tahu apa jawabannya, langsung saja jawabannya adalah D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dibaca pembahasan berikut ini. Lembaga politik dan hukum merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga kepolisian merupakan salah satu contoh lembaga politik dan hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu dia penjelasannya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini ada gambar seorang anak yang sedang memberikan uang kepada seorang pengemis atau kepada seorang nenek yang berada di pinggir jalan. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah faktor pendorong interaksi yang terbentuk sesuai dengan gambar tadi adalah A. Identifikasi, B. Imitasi, C. Sugesti, D. Empati. Oke, baik, silakan dianalisis kira-kira apa yang menjadi pendorong interaksi. Oke, jika kita melihat seorang yang kemudian membutuhkan, tentunya akan timbul sesuatu di dalam diri kita, entah itu iba atau simpati atau empati. Ya, tapi di sini ketika kita menggunakan kata yang tepat adalah empati. Di situ terjadi rasa kasihan dan rasa ingin menolong. Sedangkan simpati biasanya ditujukan kepada seseorang yang membuat kita tertarik. Ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Memberi bantuan, bersedekah kepada orang yang membutuhkan dikategorikan sebagai empati. Hal tersebut dikarenakan empati merupakan wujud tindakan dan menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Ya, jadi yang tepat adalah empati. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lani pergi ke acara pesta ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Sayangnya ia melupakan tentang aturan kostum acara tersebut. Saat tiba di lokasi pesta, ternyata tema kostum acara tersebut adalah hitam, sementara ia memakai gaun pesta berwarna kuning. Teman-teman Lani pun mengejek Lani karena telah salah kostum. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang terjadi melanggar norma. Oke, di sini ada pelanggaran norma. Ya, meskipun kita tahu bahwa Lani ini diejek temannya, tapi sebenarnya yang membuat sehingga dia diejek adalah karena dia salah menggunakan kostum. Seharusnya yang digunakan adalah kostum yang lain, ya, namun dia menggunakan kostum yang lain pula, gitu. Jadi tidak tepat. Kira-kira di sini dia melanggar norma apa? A. Mores, B. Usage, C. Custom, D. Folkwise. Oke, di situ kita mungkin harus mengetahui dulu apa sih Mores, Usage, Custom, dan Folkwise itu. Oke, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, pembahasannya adalah sekaligus jawabannya adalah B. Usage. Ya, ilustrasi pada soal menunjukkan Lani yang diejek akibat salah kostum di acara ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Dalam hal ini, perilaku Lani merupakan pelanggaran terhadap usage atau cara dalam hal aturan mengenakan kostum.
Sanksinya tidak terlalu berat, biasanya hanya berupa ejekan atau dicemooh oleh orang di sekitarnya karena telah melanggar norma tersebut. Oke, baik, itu dia usage, melanggar aturan atau melanggar norma usage. Ya, baik, kita lanjut ke soal. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada gambar masjid ya dan sebuah menara yang bercorak Hindu. Ya, dan satu masjid yang bercorak ya memiliki kubah, dan yang satu seperti kemudian curam ya, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaannya. Menara Kudus. Oh ya, Menara Kudus ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses perpaduan dalam pengislaman Jawa. Hal ini juga menjadi simbol toleransi yang menjadi warisan dari dakwah Islam Sunan Kudus. Pertanyaannya, penjelasan di atas menunjukkan adanya interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Kerjasama, D. Konflik. Oke, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui apa jawabannya, sebab dari ilustrasinya telah dijelaskan bahwa terjadi pemaduan konsep budaya Islam dan budaya Hindu-Buddhis. Ya, yang sering kalau kita dengar istilah ini biasa digunakan adalah akulturasi. Akulturasi atau pencampuran dua kebudayaan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya berikut ini. Interaksi yang bersifat asosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama merupakan akulturasi. Sedangkan asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menghilangkan budaya lama dan menghasilkan budaya yang benar-benar baru. Kerjasama merupakan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat memang adalah A. Akulturasi, karena terjadi penggabungan budaya antara Hindu, Buddha, dan budaya Islam, tapi tidak meninggalkan budaya lamanya yang telah kemudian berubah menjadi budaya yang baru sebab terjadi perpaduan atau penggabungan kebudayaan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih tentang gambar-gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, baik, di situ ada orang yang sedang melakukan kegiatan ekonomi, di mana ada pedagang dan ada penjual, ada pedagang dan ada pembeli, dan letaknya di pasar. Lanjut kita ke pertanyaannya. Kegiatan pada gambar tersebut menunjukkan adanya sebuah interaksi di bidang apa? A. Sosial, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Kebudayaan. Oke, baik, jawabannya jelas, pasti kalian sudah bisa tahu jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah B. Ekonomi. Ya, oke, kita baca penjelasannya. Kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Seorang pelanggan memilih-milih sayuran yang akan dibeli dan penjual menawarkan produk yang terbaik untuk pembelinya. Hal ini menunjukkan interaksi di bidang ekonomi. Di pasar, penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui kegiatan jual beli agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pertentangan antar kelompok supporter bola merupakan fenomena sosial yang termasuk interaksi disosiatif, yaitu A. Adjudikasi, B. Kerjasama, C. Konflik, D. Konsiliasi. Oke, pertentangan. Ya, di sini sebenarnya kita bisa menebak kira-kira jawabannya apa. Betul, jawabannya adalah C. Konflik. Oke, langsung saja kita baca pembahasannya. Interaksi disosiatif terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik. Pertentangan antar kelompok supporter bola merupakan salah satu contoh dari interaksi disosiatif yang bernama konflik atau pertentangan, karena ada usaha untuk menyingkirkan pihak lawan agar tujuannya bisa tercapai. Ya, oke, sehingga jelas jawabannya adalah
C. Konflik. Lanjut ke soal berikutnya. Adanya norma yang dianut sebagai bentuk aturan dan tata cara berperilaku menjadikan manusia dalam kegiatan sehari-hari tidak dapat bertindak semaunya atau sebebas mungkin. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari norma yang dianut adalah A. Sebagai pedoman agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. B. Sebagai aturan keras yang meningkatkan kedisiplinan. C. Mewujudkan sesuatu yang ajeg dan hanya aturan dalam bentuk tertulis. D. Tindakan yang mengatur kehidupan individu dan kelompok. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah tujuan dari norma. Ya, sebenarnya di situ inti pertanyaannya. Ya, adapun pengantarnya yaitu ya bisa kemudian kita baca juga. Namun di sini sebenarnya intinya adalah bagaimana tujuan dari norma itu. Oke, langsung saja jawaban yang benar adalah ya. Oke, di situ jawaban C. Tapi apabila kita baca pembahasan sebenarnya jawaban yang tepat bukan C seharusnya, yaitu A. Sebagai pedoman agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Ya, pembahasannya adalah norma memiliki tujuan sebagai pedoman, arahan, dasar dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur. Norma juga berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang salah dan yang benar. Norma yang berlaku di masyarakat dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ya, kalau jawabannya C pasti tidak sesuai dengan penjelasannya. Yang sesuai dengan penjelasannya yaitu A. Sebagai pedoman agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini kalau kita lihat suasananya sedang berada di ruang persidangan di mana ada jaksa, ada hakim dan ada terdakwa. Ya, oke, kita lihat apa pertanyaannya. Istilah yang biasa digunakan dalam menggambarkan ilustrasi pada gambar tersebut adalah A. Konsiliasi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Adjudikasi. Oke, ini jika kita lihat di gambar sudah berada di ranah hukum atau sudah berada di sudah berada di situasi di mana ini kemudian terjadi proses hukum. Oleh karena itu, ya mana yang sesuai dengan option yang ditunjukkan terkait dari gambar yang tadi yang kemudian kita lihat yang di persidangan tadi. Oke, langsung saja jawabannya adalah D. Adjudikasi. Ya, lihat penjelasannya. Gambar pada soal menunjukkan suasana pengadilan. Gambar tersebut mengilustrasikan suasana pengadilan yang menggunakan alas meja berwarna hijau. Salah satu cara bentuk akomodasi melalui pengadilan atau meja hijau disebut adjudikasi. Ya, itu dia. Sehingga kenapa kemudian adjudikasi, karena ya telah melalui pengadilan atau meja hijau. Ya, dan ini adalah salah satu cara atau salah satu bentuk akomodasi. Lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir. Interaksi yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh para siswa dan guru memiliki pola komunikasi dalam proses interaksi. Berikut ini contoh pola komunikasi satu arah yang terjadi di lingkungan sekolah. A. Ketua ekstrakurikuler teater sekolah mengajak berdiskusi dengan seluruh anggota agar mengetahui kendala-kendala yang terjadi. B. Bella dan Rara berdiskusi bersama di perpustakaan sekolah. C. Pak Adit yang sedang memberikan kisi-kisi ujian dan para siswa mendengarkan. D. Kegiatan pasca ujian tengah semester di sekolah diisi dengan lomba futsal dan memasak antar kelas. Oke, kalau kita lihat pertanyaannya, di sini sebenarnya yang kemudian ditanyakan atau yang digarisbawahi yaitu contoh pola komunikasi satu arah. Berarti di sana hanya kemudian satu pihak saja yang memberikan aksi, namun tidak ada timbal balik secara langsung. Ya, atau tidak ada reaksi secara langsung. Oleh karena itu, sebab tidak adanya timbal balik, maka
Di sini yang kemudian jelas adalah option C. Pak Adit yang sedang memberikan kisi-kisi ujian dan para siswa hanya mendengarkan, tidak ada respon ataupun reaksi, misalnya bertanya dan lain sebagainya. Hanya mendengarkan saja dan Pak Adit yang memberikan informasi. Oke, baik. Kita lihat penjelasan yang lebih detail lagi. Jawabannya C. Dalam komunikasi satu arah ini, Pak Adit sebagai guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi, yaitu dengan mendengarkan. Guru hanya aktif memberikan pesan, tetapi para siswa pasif tanpa membalas pesan. Sehingga komunikasi seperti ini jelas kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa belajar. Contoh jenis kegiatan pembelajaran ini adalah dengan metode ceramah. Itu lebih jelasnya lagi. Baik, adapun sekian dan terima kasih. Untuk soal itu adalah soal yang terakhir. Adapun soal yang kita bahas pada bagian 2 ini terkait dengan prediksi soal-soal CPNS SKB khususnya untuk guru IPS SMP yang berkaitan dengan ilmu sosiologi. Adapun pertanyaan ataupun komentar silakan ditulis di bawah. Jika ada yang ingin kemudian memberikan penjelasan timbalik atau siapa tahu ada yang salah dari penjelasan saya, di sini kita belajar untuk menerima pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.